dalam dasar laut Selat Sunda itu, ketemu dengan banyak jin di sana. Dan jin-jin itu menawarkan ilmu. Ada yang menawarkan ilmu pesugihan, cepat kaya, ada juga yang menawarkan ilmu untuk mudah mencapai suatu tujuan, suatu apa yang dikehendaki. Ada juga yang menawarkan ilmu untuk mempengaruhi orang lain, artinya untuk mengguna-gunai orang. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, Alhamdulillah kita bersyukur, kita berada di dalam kasih sayang Tuhan, kita berada di dalam lindungan Tuhan. Dan untuk obrolan sekarang ini adalah kita akan membahas tentang pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman-pengalaman ritual di dalam proses membangkitkan energi murni, energi ilahi. Apabila kita atau siapapun dimanapun yang mempelajari, yang membangkitkan energi murni, energi ilahi, nanti di dalam prakteknya, di dalam prosesnya nanti akan mengalami peristiwa-peristiwa tertentu yang dialami. Bisa peristiwa yang sama ataupun peristiwa-peristiwa yang berbeda. Itu pasti akan dialami, akan dilalui oleh siapa saja. Nah, di dalam hal ini ada beberapa yang dialami oleh beberapa daripada saudara kita, sahabat kita. Ada yang menanyakan, katanya ketika melakukan zikir napas, tangan itu bergerak sendiri. Nah, itu pertanda apa? Nah, jadi ketika siapapun nanti praktek membangkitkan energi murni, energi ilahi di dalam prosesnya nanti akan mengalami peristiwa-peristiwa. Nah, salah satunya adalah tangan bergerak sendiri. Bisa juga nanti bergerak dengan diperintah. Ketika kita membangkitkan energi murni, energi ilahi. Jadi energi ilahi itu adalah zat hidup. Energi murni, energi ilahi itu adalah zat hidup. Nah, kita harus tahu dulu ciri-ciri hidup. Karena dia adalah zat hidup, dia itu yang hidup, maka dia ada ciri-cirinya. Ciri-ciri hidup yang ke-1 ada napas, yang kedua ada kekuatan, yang ketiga ada pergerakan atau bergerak, yang keempat ada perkembangan atau bisa berkembang, yang kelima ada manfaatnya. Ketika kita mempelajari membangkitkan energi murni, energi ilahi di dalam prosesnya nanti, nah itu salah satunya akan mengalami yang namanya tangan bergerak, bisa bergerak sendiri ataupun gerak diperintah. Nah, gerakan itu atau pergerakan itu adalah salah satu ciri hidup. Ketika kita melakukan zikir atau zikir napas, nah dia itu hidup nanti. Nah, berarti dia zat hidup atau energi ilahi, energi murni itu sudah muncul, berarti sudah hidup. Nah, nanti itu akan berkembang. Ya, selain menggerakkan fisik tadi pada tangan kita, nanti akan berkembang kepada gerak hati, pikiran, nanti pendengaran, penglihatan, nanti itu akan berkembang sampai kepada maksimalnya nanti seperti apa. Nah, ketika tadi melakukan zikir atau zikir napas, tangan itu bergerak sendiri. Itu jangan dulu diikuti, ditahan aja dulu. Nah, fokuskan saja dulu kepada zikir, selesaikan zikirnya itu. Misalkan berapa lama zikirnya, misalkan setengah jam. Selesaikan saja dulu setengah jam. Kalau ada tangan bergerak, ditahan dulu. Nah, setelah setengah jam nanti berzikir, nah baru berdiri. Nah, berdiri silakan di situ digerakkan. Yang digerakkan nanti, daya geraknya itu seperti apa. Nah, jadi itu adalah jangan panik, jangan heran, dan memang itu bukan suatu hal yang asing ya di dalam materi ya atau di dalam pelajaran kita membangkitkan energi murni, energi ilahi. Jadi pergerakan tangan itu adalah bukan suatu hal yang asing. Jadi caranya begitu,
ketika berzikir ditahan saja dulu gerakan tangannya, setelah berzikir nanti silakan berdiri dan terus lakukan. Latih daya gerak itu. Nah, itu adalah salah satu fenomena-fenomena yang terjadi ya ketika kita praktek membangkitkan energi ilahi. Bukan hanya saja gerakan tangan yang akan kita alami, yang akan kita temukan. Ada saja yang saudara-saudara kita yang sudah mengalaminya, seperti muntah-muntah. Ketika zikir nafas itu tiba-tiba muntah-muntah. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu, terjadi muntah? Nah, itu artinya sumbatan-sumbatan energi negatif, karma-karma negatif di dalam tubuh, nah itu dibuka, didobrak, dan dikeluarkan lewat muntah tadi. Nah, itu nanti harus siap-siap wadah. Jadi dimuntahkan saja, jangan ditahan. Ditampung saja di wadah, misalkan di baskom atau di tempat yang lainnya. Jangan dimuntahkan begitu saja. Nah, itu nanti bisa juga seperti itu. Nah, itu banyak yang mengalami seperti itu. Nah, ada juga yang sendawa-sendawa. Ada juga yang nguap-nguap berat seperti ngantuk. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, itu juga sama reaksi daripada tubuh kita ketika sumbatan energi negatif itu dibuka, didobrak, dan itu dikeluarkan. Jadi reaksinya juga bisa sendawa, bisa juga nguap-nguap dan ngantuk. Nah, bisa seperti itu. Bisa ada fenomena seperti itu. Ada juga yang sudah dialami oleh saudara kita setelah melakukan zikir nafas, ada juga yang sakit, demam, panas. Ada yang beberapa hari, bahkan ada yang seminggu, bahkan ada yang lebih. Nah, itu tadi juga sama. Nah, itu berarti di tubuh ini ada ada perubahan ya. Tadi itu energi negatif dibuka dan dikeluarkan. Nah, sehingga tubuh itu merasakan nanti bisa demam, bisa panas. Jadi efeknya di tubuh kita itu peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tubuh kita ketika kita berproses membangkitkan energi murni, energi ilahi. Nanti tergantung besar kecilnya jumlah sumbatan-sumbatan atau energi negatif, karma-karma negatif yang ada pada tubuh kita. Semakin besar nanti itu energi negatif atau karma negatif, nanti pengalaman-pengalaman itu makin jelas terlihat, ya seperti panas, demam, muntah-muntah, dan lain-lain sebagainya. Nah, bahkan juga ada yang mengalami, masih saudara kita juga yang belajar bareng bersama saya. Jadi ketika melakukan zikir nafas itu, dia itu dibawa terbang ke langit, terbang di atas awan-awan itu, terbang ke sana kemari. Kemudian dia dibawa terus, bukan dibawa, kemudian dia meluncur ke bawah, meluncur ke dasar laut, di Selat Sunda. Nah, ada yang mengalami fenomena seperti itu. Dan di dalam lautan itu, di dalam dasar Selat Sunda itu, Laut Selat Sunda itu, ketemu dengan banyak jin di sana. Dan jin-jin itu menawarkan ilmu. Ada yang menawarkan ilmu pesugihan, cepat kaya. Ada juga yang menawarkan ilmu untuk mudah mencapai suatu tujuan, suatu apa yang dikehendaki. Ada juga yang menawarkan ilmu untuk mempengaruhi orang lain, artinya untuk mengguna-gunai orang lain. Nah, itu pengalaman saudara kita, itu nyata pengalaman. Nah, kemudian sama saudara kita itu, apa yang ditawarkan jin itu tidak diterima. Karena sudah saya pesankan sebelumnya, apabila kita belajar ilmu energi ilahi, suatu saat nanti akan mengalami peristiwa-peristiwa tertentu. Dan apabila kita bertemu dengan jin, bentuknya apa, kalau memberikan sesuatu, apakah itu wejangan, apakah itu ilmu, apakah itu benda-benda tertentu, misalkan jimat, pusaka, atau benda-benda yang lainnya. Nah, itu jangan diterima. Itu hanya jebakan saja dari golongan jin. Jadi untuk menjebak kita biar kita itu gagal. Itu jangan diterima.
Nah, jadi sama saudara kita itu ketika dia masuk terjun ke dasar laut Selat Sunda, jadi apa yang ditawarkan oleh jin itu tidak diterima. Kalau seandainya diterima nanti bisa membahayakan. Nah, itu adalah contoh ya, contoh-contoh peristiwa-peristiwa fenomena-fenomena yang terjadi ketika praktek di dalam prosesnya itu membangkitkan energi murni, energi ilahi. Nah, fenomena-fenomenanya seperti itu di antaranya. Apalagi kalau misalkan zikir terpejam, semakin lama nanti, nah bisa saja nanti penampakan-penampakan itu pada berdatangan. Atau bisa juga kita dibawa ke alam yang lain apabila mata kita terpejam. Atau bisa juga muncul cahaya-cahaya yang warna-warni. Nah, itu adalah bukan tujuan. Apa yang kita lalui, apa yang kita lihat itu bukan tujuan. Jadi jangan diikuti, jangan terpesona di sana, jangan sampai terjebak. Itu hanyalah apa yang kita lihat selama kita di dalam perjalanan perumpamaannya. Misalkan kita menuju kepada suatu tempat, niscaya di jalan itu kita akan melihat berbagai macam peristiwa. Melihat berbagai macam penglihatan apa yang kita lihat. Itu kan bukan tujuan, hanya fenomena-fenomena yang dilalui saja. Jadi jangan terjebak di situ. Jadi begitulah saudara, apabila kita siapapun juga dimanapun mempelajari membangkitkan energi murni, energi ilahi, pasti akan mengalami peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena tertentu. Jadi ingat itu jangan diikuti, biarkan saja. Nah, kalau diikuti nanti makin liku-liku, makin takjub kita, dan kita nanti tidak akan sampai kepada tempat tujuan kita. Maka kita di situ nanti akan tersesat. Jadi dibiarkan saja itu. Jadi yang kita ikuti apa? Di dalam kita membangkitkan energi murni. Jadi yang kita ikuti itu bukan peristiwa-peristiwa itu, bukan fenomena-fenomena itu. Jadi yang kita ikuti adalah fokus kepada perkembangan pada diri kita, ya, pada tubuh kita, pada jiwa raga kita. Perkembangannya seperti apa? Yaitu tadi ciri-ciri hidup. Nah, kita perkembangannya ciri-ciri hidup tadi. Yang pertama ada napas. Nah, rasakan napas kita. Nah, kemudian ada energi, ada kekuatan. Rasakan ada enggak energi di tubuh kita ini. Setelah ada energi, nah baru ada pergerakan. Karena kekuatan atau energi itu akan menggerakkan. Maka tadi saudara kita menanyakan ada gerakan tangan. Nah, ikutilah itu nanti ya perkembangannya seperti apa. Nanti gerak hati, pikiran, pendengaran, penglihatan. Nanti gerak hati itu bukan hati yang bergerak-gerak. Artinya ada perubahan ya di dalam hati, perubahan, perkembangan hati, penglihatan hati. Dan juga bisa perkembangan mata ini, mata fisik kita ini akan bergerak, akan berubah, akan berkembang nanti bisa kepada semakin jelas, bisa juga tembus pandang. Juga kepada rasa dan kepekaan juga akan berkembang. Nah, itu nanti yang kita ikuti itu aja, kita bedakan. Perubahan-perubahannya itu kita bedakan. Kita rasakan nanti maksimalnya di mana. Nah, sampai kepada nanti setelah berkembang, dan baru kepada manfaatnya. Nah, setelah berkembang dari napas sampai seperti tadi itu perkembangannya seperti apa, rasakan nanti manfaatnya ada apa enggak. Nah, seperti itu. Nah, itulah hidup ya. Kita mempelajari zat hidup, mempelajari energi murni, energi ilahi. Nah, itu yang harus kita ikuti dari napas, kemudian energi. Nah, setelah energi gerakannya, perkembangannya dan manfaatnya apa? Nah, itu yang harus kita ikuti sampai maksimal. Nah, bukan seperti tadi peristiwa-peristiwa tadi yang dialami tadi, melihat itu, melihat ini. Nah, itu bukan itu ya. Itu jangan diikuti, biarkan saja. Itu bukan tujuan, tetapi hanya penglihatan-penglihatan ketika kita di dalam perjalanan, perumpamaannya seperti itu. Jadi demikianlah saudara untuk obrolan pada saat ini adalah yang disebutkan tadi contoh-contoh peristiwa-peristiwa ya sebagian kecil saja peristiwa di dalam kita proses membangkitkan energi murni di dalam proses belajar membangkitkan energi murni energi lain. Jadi siapapun akan mengalami peristiwa-peristiwa
bisa peristiwa yang sama ataupun peristiwa yang berbeda. Jadi demikianlah untuk obrolan saat ini. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Semoga saja ini ada manfaatnya dan kita berjumpa di dalam obrolan yang berikutnya dan salam untuk kita semua.